Sebelumnya, kenalkan anggota kelompok kami, saya Siti Rasana, saya Rekna Puriani, saya Sawa Zaida, saya Rombak Garib, saya Sultan Abri. Lanjut kita langsung ke materi pertama. itu kita akan menjelaskan pengertian dari korelasi. Jadi analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur dan memahami hubungan antara dua atau lebih variabel dalam suatu data. Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan dan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Sampai sendiri itu NSC sama dengan sigma I sama dengan 1 sama dengan N kali X min X bar dikali Y min Y bar per dibagi akar sigma I sama dengan 1 sama dengan N kali X min X bar dikuadratkan kali sigma I sama dengan 1 sama dengan N kali Y min Y bar dikuadratkan. Nah, selanjutnya ada data berat badan dan tinggi badan siswa A2. Di sini untuk mencari X min X barnya yaitu 35 dikurang rata-rata X-nya. Selanjutnya ada Y min Y bar, ini 158 dikurang rata-rata Y-nya. Selanjutnya ini ada X min X bar pangkat 2, ini tinggal di pangkat 2-in jadinya hasilnya. Selanjutnya ini juga Y min Y bar pangkat 2, cara nyarinya yaitu tinggal ini di pangkat 2-in. Selanjutnya ada X min X bar, Y min Y bar. Ini tinggal ini dikali ini, hasilnya itu. Dari data tersebut, kita menghasilkan yaitu sigma X I min X bar dikuadratkan yaitu 4.345,885514. Selanjutnya juga data dari sigma I sama dengan 1 sama dengan N Y min Y bar dikuadratkan itu jumlahnya 1.722,9711439. Selanjutnya ada jumlah sigma I sama dengan 1 dengan N X min X bar dikali Y min Y bar yaitu 1.370,057143. Jumlah data dikali sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi per jumlah data dan sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat.
maka masukkan ini. Selanjutnya ada X dikali Y, 35 dikali 158 yang hasilnya ini. Dapatkan sigma X itu 1888, sigma Y 5706, sigma X kuadrat 10 X 100 ribu 6190, sigma X nya 309.168. Lalu saya menghitung regresi. Yang pertama yaitu kita mencari I-nya. Dari rumusnya itu kita masukkan nilai yang tadi kita dapatkan yaitu sigma Y yaitu 5.706 dikali 106.190 dikurang 1.888 dikali 309.168 dibagi jumlahnya itu 35 dikali 190 dikurang 1.888 dikuadratkan, yaitu hasilnya 146,02288811. Yang selanjutnya yaitu kita cari B-nya. Dari rumus tadi kita masukkan angka yang tadi kita dapatkan, yaitu nilai jumlah data dikali dengan 909.168 dikurangi 1.888 dikali 5.706 dibagi jumlah data 35 dikali 160 dikurang 1.888 dikuadratkan, yaitu hasilnya 0,315253831. Nah, abis itu kita masukin ke persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan BX plus A. Yang menghasilkan yaitu Y sama dengan 0,315. Kenapa 315? Karena kita membulatkan hasil dari ini dan juga ini. 0,315X plus 146,02. Ini ya berarti yang kita dapatkan yang ini dari yang didapatkan dari persamaannya. Ini adalah data dasarnya. Misalnya ini berapa ya? Jadi hasil dari kesimpulan yang kami dapat berdasarkan data berat badan dan tinggi badan kelas A2, kita dapat mengetahui korelasi yang terbentuk yaitu 0,5068823 yang termasuk dalam kriteria positif sedang, dan regresi Y sama dengan 0,315X plus 146,0. Ini sebelum kita tutup ini bakal dicari ya cara bikinnya, tabelnya dan sebagainya. Oke, semuanya di sini saya akan tunjukkan cara bikin ini ya, cara ngerjain koefisien korelasi pakai ini Excel. Oke, pertama-tama tentunya kita ingin masukkan datanya dahulu. Di sini kita punya berat badan sebagai X dan tinggi badan sebagai Y. Lalu ini hal-hal dibutuhkan ya untuk dirumusnya. Jadi setelah kalian udah masukin data ini, misalkan kalian mau diurut itu tinggal select terus ini ya. Di sini selection terus sort range. Tapi kalian udah keurut, kita tinggal langsung aja. X bar ini rata-rata. Jadi pertama kita masukin rumusnya sama dengan average. Nah, di sini berarti kita pengen X ada average, berarti A2. Ini adalah sel A2 hingga sel A36. Jadi A2 titik 2 A36. Maka kita akan mendapatkan rata-rata dari ini data X tersebut. Jadi tinggal kita tarik ke kanan. Ini akan menghitung yang Y-nya. Seperti yang kita lihat ini, A-nya menjadi B dan yang tadinya 1 menjadi 2. Pokoknya kalau kalian tarik itu, sebuah rumus itu akan bertambah ya, huruf sama angkanya. Lalu untuk X min X bar, kita tahu X bar ini ada di A37. Maka dari itu kita tinggal XI, ini pertamanya adalah
35 ada di A2, berarti A2 dikurangin dengan X barnya tadi ada di A37. Tapi kita perlu ingat, kalau ditarik kan akan menambah huruf dan angkanya, maka kita harus tambahkan tanda dolar agar tidak berubah. Seperti ini. Nah, setelah udah kalian dapatkan, bisa kalian tarik sampai ke bawah sini ya. Nah, ini bisa kalian tarik ke kanan. Tinggal ini kalian ubah jadi B37. Nah, ini dia sampai suggest autofill, tinggal ya centang aja. Sudah dapat, ini tidak diperlukan. Oke, kita sudah menemukan YI, Y bar sama XI min X barnya ya. Sekarang untuk XI min X bar kalian tinggal sama dengan ini XI X bar ada di C2, maka tinggal C2. Untuk pangkat itu kalian pakai panah atas ya. Jadi tinggal baris 2. Nah, tinggal autofill seperti biasa. Kita sudah berikan data, lakukan yang sama dengan YI, Y bar. Nah, tinggal tarik ke bawah juga. Nah, kita sudah punya YI, Y bar juga ya. YI bar kuadrat maksudnya. Yang terakhir untuk XI min X bar dikali YI min Y bar, berarti kalian tinggal lakukan C2 dikali D2. Ini akan menjadi X bar kali Y bar, tinggal enter lalu autofill. Nah, setelah itu kita harus mencari sigmanya ya. Untuk mencari sigma itu menggunakan rumus sum. Sum ini dari bahasa Inggris itu summary, jadi metotalkan ya. Misalkan kita ingin mencari sigma dari ini X min X bar, berarti kita tinggal memasukkan sum E2 hingga E36. Nah, kita sudah mendapatkan sigmanya, kita tarik ke kanan, kita juga akan mendapatkan total dari ini. Sekarang tinggal kita masukkan ke rumus. Ini kita tarik ke bawah ya. Bentar. Nah, untuk cari X LX ya, berarti rumusnya pertama kita atasnya. Sudah kita tahu blok F ini blok G ya. Blok G ini adalah yang X min X bar dikali Y min Y bar, dan sigmanya adalah ini 1370. Maka kita tinggal melakukan G38 lalu dibagi oleh, di sini kita pakai ini ya tanda kurung biar operasi penghitungannya itu enggak salah. Dan untuk akar kuadrat itu nama fungsi adalah SQRT, ini adalah square root. Nah, ini kita kasih tanda ini lagi. Di sini kita ingin sigma XI min X dikuadratkan. Apa maksudnya? XI min X bar kuadrat, bukan dikuadratkan, nah, itu beda. Di sini ini ada di E38, maka tinggal kita masukkan E38 lalu dikali dengan ini sigma YI min Y bar kuadrat, berarti F38. Nah, setelah itu tinggal kita enter ya guys. Nah, di sini kita mendapatkan R-nya itu adalah 0,5, yang berarti tingkat korelasinya adalah sedang. Oke, semuanya di sini kita akan lanjut ke regresi. Untuk regresi yang kita akan cari itu X pangkat 2 dari XY. Ini cuma buat nanti bikin diagramnya aja. Pertama, untuk mencari X pangkat 2 kalian tinggal seperti biasa A2 panah atas 2. Ini berarti kita akan mengeselect ini ya, data pertama di X. Lalu itu tinggal kita autofill. Nah, ini kita akan langsung melakukan X kuadrat dari setiap X ya. Misal tidak ada autofill, kalian tinggal tarik ininya ya. Ini sama aja kayak autofill. Lalu untuk X-nya berarti kita tinggal X pertama ada di A2, tinggal A2, dan Y pertama ada di B2. Nah, tinggal enter, lalu seperti biasa autofill. Setelah mendapatkan semua ini, kita nyari sigmanya sekarang ya. Untuk mencari sigma, kita tinggal menggunakan rumus sum. Di sini kita datanya itu dari A2 hingga A36 ya. Tinggal kita A2 titik 2 A36. Nah, tinggal enter. Ini adalah sigmanya dari X. Tinggal kita tarik ke kanan, dan kita akan mendapatkan sigma dari 4 hal ini ya. Oke, kita pindahkan dulu ke sini. Oke, di sini tinggal kita masukkan, ini kan ada di A38 nih sigma X nya. Tinggal A38, ini kita tarik. Oke, sekarang masih tinggal kita masukin ke rumus. Pertama kita akan mencari B. Nah, B ini kan rumusnya sama aja N. N ini adalah jumlah data. Untuk mencari jumlah data, kita bisa menggunakan fungsi count. Berarti fungsi count, kita tinggal memilih A2 hingga A36 ya. Sudah kita lihat, kita menekan 35 ya untuk jumlah datanya. Nah, ini berarti tinggal, ini kita akan kasih kurung biar operasinya benar, enggak urutannya salah ya. Nanti tinggal dikali sigma X berarti ada di I7, lalu dikurangin oleh sigma X ada di F7, dan F7 ini dikali oleh sigma Y berarti ada di G7. Nah, ini bagian atasnya udah ya. Sekarang kita tinggal ngitung yang bawahnya, yang N kali sigma X kuadrat dikurangin sigma X dikuadratkan, berarti sama seperti tadi A2 hingga A36 lalu dikali dengan sigma X kuadrat, berarti ada di H7. Ini kita kurungkan ya,
masukkan lalu dikurangin oleh sigma X nya, berarti ada di F7 kuadrat. Nah, kita sudah mendapatkan ini pembaginya. Ini bakal kepake buat B sama A ya. Jadi biar kita gak usah ribet-ribet nyari A sama B, apa rumus yang bawahnya itu. Oke, ini adalah B ya. Berarti tinggal kita masukin di sini. Dibagi oleh F10. Nah, kita sudah mendapatkan ya nilai B-nya. Lalu untuk mencari nilai A-nya, kita pertama masukin si sigma Y-nya ini. Kita akan bikin ini kayak gini dulu biar urutan yang benar ya. Sigma Y berarti ada di G7. Lalu G7 dikali dengan sigma X kuadrat ada di H7. Setelah itu tinggal kita kurangin oleh sigma X. Sigma X itu ada di F7 ya. F7 lalu sigma X itu dikali sigma X berarti ada di G7. Setelah itu tinggal kita bagi sama ini ya, F10. Ini kan sama kan, B sama A, jadi bisa kita pakai ulang aja. Nah, kita udah dapat B sama A nya, berarti Y nya sama dengan BX tambah A. Berarti di sini kita tinggal masukkan B nya itu ada di, oh ya, ini jangan lupa dikasih dolar ya biar nggak berubah. Tinggal dolar F9 dikali X nya yaitu ada di A2 ditambah A nya ada di dolar G dolar 9. Nah, ini tinggal autofill. Nah, kita sudah mendapatkan nilai Y sama dengan BX tambah A nya ya. Oke, sekarang kita bikin diagram pencarnya ya. Kalian pilih chart. Lalu di sini ada chartnya ya. Kalian untuk chart type-nya pilih scatter chartnya ini. Lalu untuk bikin garisnya, tadi kan kita udah ngitung Y sama dengan BX tambah A nya. Tinggal kalian masukin range datanya, berarti ada dari sel E2 hingga paling bawah itu E36. Nah, sudah dimasukkan seperti ini. Nah, sudah dimasukkan, kalian ke customize. Ini jangan lupa dicentang hilang ya, biar gampang. Soal modenya kalau ini dicentang angka munculnya bukan sel-selnya. Lalu ke customize, pilih series, data seri 1 ini kan yang pertama kita masukin. Point size pilih not biar hilang titik ya, lalu nyalain trend line. Nah, ini udah jadi garis regresinya ya. Lalu tinggal balik lagi ke setup, kalian masukin data range ya. Data X berarti A2 sampai A36, data Y berarti B2 hingga B36, dan yang terakhir apa dari X sampai Y terakhir berarti A2 hingga B36 ya. Nah, ini combine-nya kalian horizontal. Untuk X aksisnya kalian pilih X nya, jelas sih A2 sampai A36. Nah, lalu yang terakhir di sini kita tambah seri itu yang pertama Y yang ini ya, BX tambah A berarti E2 sampai E36, dan yang terakhir yang Y ini ada di B2 hingga B36. Nah, udah jadi nih guys. Aduh, ini kesel ke bawah diagram pencar kalian. Keren nggak? Keren lah, masa enggak? Sekian presentasi dari kami.